طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Enok dan Bunda Ete yang telah membacakan tilawah Qur'annya dan dari tilawahnya. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya kita mengetahui mengenai makna pentingnya surat Al-Fatihah. Bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah merupakan dari artinya saja bahwasanya Al-Fatihah itu adalah pembuka. Ya. Ini merupakan pembuka dari ayat-ayat Quran. Ya, mungkin banyak sekali mengenai sebutan-sebutan dari Al-Fatihah gitu, surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Ya, kemudian ada yang mengatakan ummul kitab, ya, ummul kitab dari Quran, ya. Maka ini yang kita mungkin nanti akan coba dalami, ya, bersama pemateri kita, gitu, ya, oleh Bung Hasibuan, gitu, ya. Ya, alhamdulillah Bung Hasibuan sudah hadir bersama-sama kita, ya. Ucapkan selamat datang kepada Bung Hasibuan, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Oke. Mengingat waktu yang sudah masuk, ya. Baik, kita langsung saja ke penyampaian materi apa itu Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Bung Hasibuan. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bung Hasibuan.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah tentunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita masih merasakan bisa menikmati kehidupan, menjalani kehidupan kita, alhamdulillah. Salawat dan salam tentu kepada Rasulullah yang mana kita semua nanti sangat mengharapkan syafaat daripada Rasulullah di hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna pangkat, jabatan, kekuasaan. Maka pada saat itu kita semua sangat mengharapkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ucapkan salam hormat untuk semua Dewan Pengurus Tim Hore, baik yang di pusat ataupun yang berada di cabang. Ini pusatnya berada di Indonesia, cabangnya antar negara. Alhamdulillah. Dan syukuran jazilan tentunya, terima kasih untuk semua Dewan Pengurus dan juga panitia yang selalu berkontribusi, berbagi waktu untuk kita semua sehingga acara-acara di grup Tim Hore masih terus berjalan hingga detik ini, alhamdulillah. Ayah bunda, sahabat saudara yang sekarang hadir di acara Zoom kita di Tim Hore ini, sebelumnya tentu kita cek suara dulu. Bagaimana? Apakah suara Bung Hasibuan bisa terdengar dengan clear ya? Mungkin diberikan dulu kesempatan untuk memastikan semoga suara kami bisa tersampaikan kepada ayah bunda semua, insya Allah. Cek. Jelas. Tes. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Langsung ini Bung Hasiban tentunya dari Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Sore hari di kota Makkah sesudah kami tadi pelaksanaan sholat asar, dan di Indonesia mungkin sekitar jam 8 malam waktu istirahat, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini bunda semua kita akan berbagi sharing tentang surah Al-Fatihah. Tadi sudah dibacakan bagaimana tentunya surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat mulia, surah yang mempunyai keutamaan ataupun keagungan, sekalipun dan pastinya semua surah-surah di dalam Al-Quran itu mempunyai keutamaan dan keagungan. Tetapi ini terbukti di saat dahulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seorang sahabat di Masjid An-Nabawi, Rasul SAW pernah mengatakan kepada beliau, nanti akan saya ajarkan kepadamu surah yang sangat mulia di dalam Al-Quran Al-Karim. Sesudah itu Rasul dengan sahabat ini pun hendak keluar, ada mengatakan mereka berada di Masjid Nabawi, maka dengan berpegangan tangan kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau tadi ingin mengajarkan kepadaku satu surah yang mulia di dalam Al-Quran Al-Karim? Maka Rasul kemudian menjawab, surah yang sangat mulia di dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga Rasul kemudian pun menyebutkan yaitu surah Al-Fatihah, dan kemudian Rasul membacakan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada sahabat tersebut. Maka sampai sekarang surah Al-Fatihah merupakan surah yang sangat dan amat mulia, mempunyai keagungan dibanding surah-surah lainnya. Kita setiap harinya pasti juga membaca surah Al-Fatihah ini mic-nya ke unmute, Bung Hasbuan. Bung Hasbuan. Ya. Di dalam setiap harinya tentu kita membacakan surah Al-Fatihah ini sampai paling sedikit itu 17 kali sehari semalam kita bacakan dalam sholat fardu kita. Belum lagi mungkin di saat nanti kita menambah dengan sholat sunnahnya, ataupun di saat kita membaca surah Al-Fatihah ini di luar daripada pelaksanaan sholat kita, termasuk apakah sholat fardunya ataupun sholat sunnahnya. Beranjak dari itu semua, itu menunjukkan terbukti dari yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada sahabat tersebut bahwa surah Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan. Karena surah Al-Fatihah ini juga mempunyai nama yang berbeda-beda. Karena dalam kaidah disebutkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dalam kaidah disebutkan seperti itu, bahwa banyaknya nama sesuatu itu maka akan menunjukkan kemuliaannya. Yang populer bagi kita semua ya Bunda, tentunya disebut namanya surah Al-Fatihah. Selain itu ternyata di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah ini termasuk namanya Fatihatul Kitab. Artinya itu adalah pembuka kitab-kitab yang dimaksud di situ adalah Al-Quran Al-Karim. Karena di sana tentunya Fatihatul Kitab dengan ada alif lam di dalam kalimat Alkitab itu menunjukkan berarti jenis yang tertentu atau kitab tertentu, yaitu Al-Quran Al-Karim. Bukan berarti pembuka kitab Injil misalnya, ataupun pembuka Zabur misalnya, ataupun Taurat, tetapi karena sudah dengan alif lam di sana Fatihatul Kitab berarti pembuka kitab yang dimaksud kepada Al-Quran Al-Karim. Selain itu dinamakan juga ternyata as-shalah. Ya, as-shalah artinya ataupun ad-doa ataupun doa artinya sholat, karena inilah surah yang diwajibkan kita baca ketika kita sholat. Kalau ada orang yang sholat Isya misalnya nanti, kemudian sesudah dia takbiratul ihram, dia tidak membaca Al-Fatihah, dia langsung membaca surah-surah lainnya, apakah surah Al-Ikhlas misalnya, apakah surah Al-Falaq misalnya, maka sekalipun nanti dia melaksanakan rukun yang lain, termasuk dengan misalnya rukuknya, dengan sujud dan seterusnya, namun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dikategorikan sholatnya batal dan tidak sah. Karena itu, antara surah Al-Fatihah dengan sholat ini satu rangkaian mengikat yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu disebut namanya dengan as-sholah, ya, sholat. Merupakan satu kewajiban tentunya di saat kita melaksanakan sholat yang wajib kita bacakan, yang merupakan rukun sholat. Kalau seandainya ada yang meninggalkan pembacaan surah Al-Fatihah dalam sholatnya, maka batallah sholatnya. Karena itu disebut nama surah ini as-sholah ataupun ad-doa, yaitu doa, karena di sana juga bermakna ada di sana doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu merupakan doa di sana. Karena itu disebut juga dengan ad-doa. Kemudian juga selain itu dinamakan juga Ummul Kitab, induknya kitab. Karena tentunya di surah Al-Fatihah ini sudah terkandung makna-makna surah-surah lainnya. Karena itu dinamakan dengan Ummul Kitab. Kemudian juga
dalam Al-Qurtubi disebutkan juga namanya selain daripada Ummul Kitab ada juga Al-Mathanni ataupun yang diulang-ulang. Karena memang selalu kita ulang bacaan-bacaan Al-Fatihah, bukan hanya sekedar di saat kita melaksanakan sholat, bahkan di luar daripada sholat pun selalu kita ulang-ulang surah Al-Fatihah ini. Kemudian itu juga disebutkan namanya Asy-Syifa, yaitu obat. Maka kita ingat sejarah bagaimana dahulu seorang sahabat yang bisa meruqyah ataupun mengobati daripada orang yang sakit, kemudian dia sampaikan kepada Rasul SAW, dan Rasul ketika itu sudah mendengar bahwa dia membacakan Al-Fatihah itu sehingga sefulan sembuh. Maka Rasul mengatakan, dari mana Anda tahu bahwa Al-Fatihah ini menjadi penyembuh? Itu menjadi ikrar Rasul yang menunjukkan Al-Fatihah ini juga disebut Asy-Syifa, artinya penyembuh. Kemudian juga selain itu dinamakan juga Al-Quran Al-Azim, yaitu Quran yang agung. Sebab di saat kita akan membuka Al-Quran Al-Karim, maka di halaman pertama yang kita temukan adalah surah Al-Fatihah, yang menunjukkan kemuliaannya. Ketika kita akan masuk ke satu istana besar misalnya, atau ke rumah besar misalnya, maka yang pertama yang akan kita lalui tentunya pintu utamanya. Samalah seperti mana dalam Al-Quran Al-Karim disebutlah Al-Fatihah ini, yaitu Al-Quran Al-Azim, Quran yang mulia. Kemudian juga disebut juga namanya Ar-Ruqyah, yaitu satu mantra ataupun jampi yang selama ini mungkin kita itu bisa jadi salah ya, karena sering membacakan mungkin bacaan-bacaan yang tidak mempunyai arti ataupun makna. Nauzubillah, jangan sampai mungkin kita nanti membacakan kalimat-kalimat yang bisa jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan Al-Fatihah ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi merupakan namanya Ar-Ruqyah, yaitu mantra yang bisa kita bacakan menjadi satu mantra untuk kita. Ketika misalnya ada yang sakit, kemudian bolehkah kita bacakan Al-Fatihah untuk mengobatinya? Boleh. Seperti mana peristiwa yang sudah kita ceritakan tadi, ada seorang sahabat dengan membacakan Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Karena itu saya yakin kita sering mendengar misalnya untuk mengakhiri majelis kita ini, kita bacakan surah Al-Fatihah, seperti itu misalnya. Atau misalnya ketika ada orang yang sakit, kita segera mengambil air, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, dan tentunya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan surah Al-Fatihah ini bisa menyembuhkan. Karena itu disebut dengan namanya Ar-Ruqyah. Selain itu dinamakan juga Al-Fatihah ini Al-Asas, yaitu dasar. Karena tentunya semua huruf-huruf yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim 6.664 ayat mencapai 114 surah. Ada di sana surah-surahnya. Bagaimana dengan cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim, bagaimana dengan ayat-ayatnya, bagaimana dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, maka semua itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Karena itulah disebut dengan Al-Asas ataupun dasar, pondasi daripada Al-Quran Al-Karim, tentunya surah Al-Fatihah. Di saat kita membaca Al-Fatihah itu berarti kita sudah merangkum semua isi-isi apa yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang lebih ringkasnya lagi, ketika kita sudah membaca surah Al-Fatihah, ternyata semua makna yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim sudah terringkas di dalam satu surahnya, satu ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, di saat kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, ternyata di dalam huruf ba itu sendiri yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tercantum makna rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Selain itu dinamakan juga Al-Wafiyah, ini surah Al-Fatihah ini, yaitu yang menyeluruh. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa semuanya kandungan Al-Quran Al-Karim disebutkan
di surah Al-Fatihah. Demikian juga dinamakan Al-Kafiyah, yang sempurna ataupun yang cukup. Ketika seandainya surah-surah yang dalam Al-Quran itu yang 114 diringkaskan, dirangkumkan hanya satu surah, maka sudah mencukupi di dalam surah Al-Fatihah. Karena itu disebut namanya dengan Al-Kafiyah, yang sempurna. Dan yang populer tentu seperti tadi yang sudah kita sebut di awal, bahwa nama surah ini disebut dengan Al-Fatihah, artinya pembuka. Karena setiap kita nanti membaca Al-Quran Al-Karim, maka yang kita temukan di halaman yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Masya Allah, menunjukkan betapa mulianya surah Al-Fatihah yang Allah turunkan kepada umat manusia, yang sampai sekarang ayah bunda semua, para sahabat saudara di grup tim Hore ini kita bisa membaca setiap harinya. Nah, kalau kita sudah melihat betapa sangat banyak nama-nama daripada surah Al-Fatihah ini, maka seperti mana kaidah yang sudah disusun oleh para ulama kita, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama berarti menunjukkan, menjadi bukti lagi betapa sangat mulia apa yang dinamakan itu, termasuk tentunya dengan surah Al-Fatihah. Ketika sekarang kita sudah mengetahui betapa sangat mulianya surah Al-Fatihah, karena dia mempunyai nama yang sangat banyak, keistimewaan tentunya juga sangat banyak dari surah Al-Fatihah, maka kita ingat dulu bagaimana peristiwa sehingga sampai turunnya surah Al-Fatihah. Disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ternyata surah Al-Fatihah ini diturunkan dari perbendaharaan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana dahulu di saat Rasul keluar dari rumahnya, tiba-tiba Rasul itu tiba-tiba Rasul mendengar ada suara panggilan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, seperti itu. Di saat Rasul mendengar suara itu, maka Rasul segera berlari, bergegas, ya, karena mungkin Rasul tidak terbiasa ya mendengarkan suara-suara seperti itu, sehingga satu ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, jika engkau sudah mendengarkan ada seruan ya Muhammad, jangan engkau berlari, tapi simak apa yang disampaikan, dengarkan apa yang disampaikan. Satu ketika kemudian Rasul kembali keluar dari rumahnya, kemudian Rasul mendengarkan nida, artinya panggilan, ya Muhammad. Ketika itu Rasul tidak berlari, dan Rasul menyimak apa yang disampaikan itu, dan ternyata kemudian dibacakanlah surah Al-Fatihah. Dari seruan itu, Rasul mendengarkan kalimat demi kalimat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasul mendengarkan semua kalimat-kalimat indah ataupun ayat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sangat istimewa juga peristiwa di saat turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Sekalipun nanti ada perbedaan di antara ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini diturunkan ketika Rasul berada di kota Makkah Al-Mukarramah di saat perintah pelaksanaan salat, karena akan menjadi bagian daripada rukun salat. Atau ada juga mengatakan diturunkan di kota Madinah dalam peristiwa ketika perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa menuju ke Masjid Al-Haram ataupun Ka'bah yang mulia tentunya, seperti mana yang kita saksikan sampai sekarang. Ayah bunda semua, para sahabat hadirin yang berada di Zoom kita ini, ketika kita berbicara surah Al-Fatihah yang tadi sudah mempunyai nama yang banyak, peristiwa di saat diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kalau kita ingat juga sejarah, Rasul dahulu yang pertama kali itu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan Al-Fatihah.
Peristiwa di saat Rasul sudah berusia 40 tahun, kemudian Rasul bersendiri di Ghar Hira ataupun di Jabal Nur, ya di Gua Hira. Saat itu wahyu yang pertama diterima Rasul ini bukanlah Al-Fatihah. Wahai Muhammad, bacakanlah Al-Fatihah. Tidak. Tapi ternyata ketika itu Rasul menerima surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu. Dari ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Rasul menerima wahyu ini daripada Allah Subhanahu wa taala hanya 5 ayat yang tidak diturunkan sekaligus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa tidak surah Al-Alaq yang diposisikan di halaman pertama di Al-Qur'an Al-Karim, sementara yang pertama diterima Rasul wahyu itu adalah surah Al-Alaq. Maka dijawab ini oleh para ulama kita, termasuk disebutkan dalam tafsir Al-Manar, disebutkan di sana. Kenapa Al-Fatihah diposisikan di halaman pertama, sementara dia bukan yang pertama diturunkan? Alasannya betapa sangat dahsyat. Ternyata di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim ini, karena dia disebut namanya Al-Fatihah, pembuka, otomatis dia menjadi di halaman pertama. Di balik itu juga ternyata ketika dahulu Al-Fatihah ini diturunkan kepada Rasul SAW, itu langsung sekaligus semua ayat-ayatnya yang 7 ayat itu diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak seperti mana surah yang pertama diturunkan, yaitu surah Al-Alaq, hanya ayat 1 sampai 5, kemudian terhenti, baru kemudian nanti diturunkan lagi. Atau seperti mana surah-surah yang lain, misalnya yang tidak disebut namanya surah Al-Fatihah, yang di sana juga di saat diturunkan kepada Rasul SAW, ternyata tidak sekaligus. Nanti ada tahapan-tahapannya. Seperti mana misalnya surah Al-Baqarah ataupun surah-surah lainnya. Nanti ada tahapan-tahapan. Dan turunnya itu nanti akan berkaitan dengan misalnya peristiwa-peristiwa yang pernah dialami baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita melihat surah Al-Fatihah yang diturunkan sekaligus, ternyata di sana juga Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan-keutamaan, mempunyai fadilah-fadilah. Kalau kita bacakan, membawa efek yang sangat besar untuk kita semua. Disebutkan oleh para ulama, termasuk kalau kita membacakan surah Al-Fatihah, maka kita akan menerima pahala yang sangat besar tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kebaikan yang pernah kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di saat kita dalam sholat, karena posisi kita melaksanakan sholat merupakan posisi yang paling dekat seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat dia melaksanakan sholat. Maka kenapa kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita? Karena kita ingin semua kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan yang diberikan siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini, yang selalu kita dawamkan istilahnya, istimrorkan, kita biasakan setiap harinya untuk membacakan Al-Fatihah, itu termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keistimewaannya, fadilahnya, siapa membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, mengampuni kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapannya. Keistimewaannya termasuk siapa membaca surah Al-Fatihah, maka selamatlah lidah mereka daripada api neraka yang sangat panas. Kalau kita mendengar kalimat hanya lidah yang disebutkan, fadilahnya siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini, maka lidahnya akan terbebas daripada api neraka. Itu namanya min itlaqil ba'di wa iradatil kulli, ya. Bukan berarti hanya lidahnya saja, lidah kita saja yang terbebas, tapi semua jasad kita. Ini ungkapan dalam bahasa Arab disebut seperti itu, ya. Diungkapkan hanya sebagian, tapi maksudnya itu keseluruhannya. Min itlaqil ba'di wa iradatil kulli. Kemudian juga fadilahnya siapa yang membaca Al-Fatihah, maka dia akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, tapi kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fadilahnya siapa yang membaca Al-Fatihah, maka dia akan mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Karena tentunya keindahan berjumpa dengan Allah akan mengalahkan keindahan-keindahan yang kita alami selama ini. Keindahan berjumpa dengan Allah
tidak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dua orang yang saling mencintai, di saat mereka berjumpa, itu mereka merasakan keindahan. Mereka merasakan dunia itu milik mereka berdua, yang lain itu ngontrak. Itu di saat mereka saling mencintai. Tapi keindahan itu hanya sebatas itu saja. Kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya Allahu Akbar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka mari kita perbanyak Al-Fatihah agar kita bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk keistimewaan Al-Fatihah ini, fadilahnya kalau kita bacakan maka kita terbebas daripada siksa kubur. Jadi sering kita bacakan setiap harinya. Apakah dalam sholat, apakah kita akan memulai pekerjaan, apakah kita akan tidur pun, Masya Allah, kita dianjurkan membaca Al-Fatihah. Selain doa yang biasa kita baca, Bismikallahumma ahya wa amut misalnya, tapi sesudah itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Agar di saat kita dalam tidur kita itu pun akan datang para malaikat. Ya. Di saat kita akan keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kita melangkah dari rumah menuju pekerjaan kita, menuju tempat profesi kita, kesibukan kita. Insyaallah ini bagian daripada mengharap agar nanti kita semua terhindar daripada siksa kubur insyaallah. Termasuk keistimewaan orang yang membaca Al-Fatihah, rumah yang sering dibacakan Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas, maka penduduknya ataupun orang yang tinggal di rumah itu akan terbebas daripada kefakiran serta insya Allah akan berlimpah kebaikan. Maka ayah bunda semua, saudara sahabat di Zoom kita ini, kalau kita di rumah mungkin punya audio-audio, alangkah sangat baiknya yang kita putarkan yaitu surah Al-Fatihah. Berputar dari handphone kita nanti sambil mengiringi tidur kita surah Al-Fatihah. Ya, jangan nanti yang diiringi dengan lagu-lagu dangdut. Ya enggak? Tapi kita usahakan audionya sambil kita nanti mau tidur Al-Fatihah. Sambil ayah bunda masak goreng tempe misalnya, bacakan Al-Fatihah. Insya Allah nanti walaupun tempenya gosong, tapi karena sudah dibacakan Al-Fatihah, pas dihidangkan ke suami akan terasa manis. Allahu Akbar. Ini keistimewaan daripada Al-Fatihah. Kemudian juga termasuk keutamaannya, siapa yang membaca surah Al-Fatihah dengan ayat kursi dan 2 surat Al-Imran, di akhir daripada surah Al-Imran itu, ketika sholat, maka akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini yang kita harapkan tentunya. Yang sering kita bacakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, masukkan kami semua ke surgamu ya Allah. Ini sering kita minta itu ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bebaskan kami semua dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ini tentunya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk keistimewaan Al-Fatihah ini ketika kita bacakan dalam salat kita dengan surah ayat kursinya, insyaallah kita akan lebih mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga fadilah daripada surah Al-Fatihah ini, siapa yang membacanya, Allah Subhanahu wa taala seolah dia bersedekah emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa yang membacakan surah Al-Fatihah, siapa yang sudah membacakan surah Al-Fatihah, maka dia seolah bersedekah emas murni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini tentunya satu keistimewaan bagi siapa yang membaca surah Al-Fatihah. Masih sangat banyak keutamaan-keutamaan ataupun fadilah-fadilah yang Allah berikan bagi siapa yang membacakan surah
Al-Fatihah. Termasuk yang terakhir, siapa yang membacakan surah Al-Fatihah, maka dia akan mendapat derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin pastinya bagaimana derajat kita ini ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin derajat kita tidak tinggi di hadapan manusia, biarkan. Tapi yang ingin kita dapatkan bagaimana agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan itu dengan cara memperbanyak bacaan surah Al-Fatihah. Kalau kita merujuk ke surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat di sana, ternyata dari kalimat-kalimat yang terangkai di sana, yang tercantum di sana, itu juga sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Di surah yang Al-Fatihah, misalnya di ayat yang pertama, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sana, di huruf ba-nya, disebut namanya balil ilsaq, ya. Ketika kita memulai pekerjaan kita, maka di sana kita menyebut nama Allah dengan yang Maha Rahman Ar-Rahim, yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pekerjaan kita. Di saat kita nanti akan makan, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang kita harapkan nanti agar apa makanan yang kita makan itu akan menjadi keberkahan dan kemudian akan mendapatkan pahala. Kalau selama ini kita makan dan tidak kita niatkan apa yang kita makan itu, tidak kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan kurang keberkahannya. Tapi kalau kita akan makan misalnya dan kemudian kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita minta, ya Allah, saya makan makanan ini agar saya kuat untuk beribadah, maka akan mendatangkan keberkahan dan pahala untuk kita semua insyaallah. Kemudian di ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat kita membaca Alhamdulillah, Masya Allah, kita ini ayah bunda semua seolah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Rabb sekalian alam. Maka pada saat ayah bunda membaca Alhamdulillah, Allah itu langsung menjawab, Hamadani abdi. Hambaku sekarang sedang memujiku. Langsung itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah dalam surat kita atau dimanapun itu, pada saat ayah bunda semua kita membacakan Alhamdulillah, seolah di sana itu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung menjawab, Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Allahu Akbar. Karena itu yang kita bacakan di sana, yaitu tentunya Tuhan sekalian alam. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, di saat kita bacakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka juga pada saat itu Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku, sedang memuliakanku. Ini jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, yang tentunya nanti Allah lah sebenarnya pemilik kekuasaan di Yaumil Mahsyar. Ketika sekarang sangat banyak raja-raja, penguasa di atas dunia, tapi nanti di saat kita semua berkumpul di Yaumiddin, yaitu Yaumil Mahsyar, di padang mahsyar, maka sejatinya raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ikrarkan di sini, Malik Yaumiddin, ya, yang menguasai pada hari pembalasan, yang merajai di hari pembalasan. Ini semua pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini memang harus kita berhati-hati. Jangan sampai nanti di saat kita membaca Al-Fatihah ini di huruf iyanya tidak dengan bertasydid. Jadi nanti kalau nanti kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa mentasydidkan huruf iyanya, nanti artinya akan berubah. Kalau kita baca iyyaka, ini dengan bertasydid ya, iyyaka, iyyaka. Saya yakin ayah bunda yang sudah mengikuti tahsin Al-Fatihah ini sudah membiasakan iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya kepadamu
kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Tapi nanti kalau kita tidak mentasdidkan huruf iyanya, berarti nanti di sana kepada matahari kami minta tolong, kepada matahari kami menyembah. Nauzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, di sini juga betapa kita lihat susunan daripada Al-Qur'an Al-Karim, Al-Fatihah ini sangat hebat. Dari segi i'jaz Al-Qur'an Al-Karim terlihat di susunan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya dibuatkan susunan kalimatnya na'budu iyyaka atau nasta'inu iyyaka, itu bisa-bisa saja ya secara susunan grammar bahasa Arabnya. Tapi ternyata di sana dituliskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dengan mendahulukan akan engkau, kepadamu, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Ini artinya akan membuat satu batasan yang kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kalau seandainya kita bacakan na'budu iyyaka, kami menyembah akan engkau wahai Allah, bisa jadi kita masih menyembah makhluk yang lain. Bisa jadi kita masih menyembah tempat-tempat yang lain. Bisa jadi mungkin penyembahan terhadap pohon, terhadap batu, terhadap air dan sebagainya. Tapi di saat kita sudah membacakan iyyaka na'budu, itu menjadi batasan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya di sana disebutkan iyyahu na'budu, akan dialah kita menyembah, boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Tapi di sini Allahu Akbar, kita lihat keistimewaan daripada susunan Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu dengan dhamir mukhatab di sana kaf. Berarti kita langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sekarang ayah bunda kita yang berbicara ini, ya. Tidak orang yang ketiga istilahnya, bukan orang yang gaib tentunya, tapi di sini seolah kita ini langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di saat kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka dari susunan Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini, ayat kelima ini menjadi satu bukti kepada kita semua. Di saat kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan kita harus menyembah terlebih dahulu. Yang sering terjadi mungkin di akhir zaman seperti mana yang sekarang, banyak orang yang hanya meminta tolong tapi tidak pernah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Jadi dia balik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sementara dalam Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Sesudah menyembah baru wa iyyaka nasta'in, barulah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk ke bagian daripada doa. Kalau tadi di awal itu pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang merajai di hari Yaumil Mahsyar. Ini pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, sesudah ini kita akan masuk ke isi daripada doa. Kalau tadi di awal pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa iyyaka nasta'in ini kita sudah bagian daripada doa. Maka kehebatan daripada surah Al-Fatihah ini, selain di sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini termaktub doa-doa yang selalu kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti mana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan bagi orang-orang yang telah pernah engkau berikan nikmat. Termasuk misalnya para nabi. Jalan mereka tentunya jalan-jalan yang lurus. Kita inginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua seperti mana
Allah pernah memberikan jalan lurus ini kepada para nabinya misalnya. Bukan jalan yang kita minta kepada Allah, kita minta kepada Allah itu jalan yang pernah Allah berikan nikmat ke atas mereka, termasuk yaitu para nabi. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan berarti jalan orang-orang yang pernah engkau marahi. Bukan jalan orang-orang yang pernah sesat. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, betapa sangat luar biasa surah Al-Fatihah. Karena itulah bagi ayah bunda, saudara yang sudah pernah mengikuti tahsin Al-Fatihah sebelumnya, semoga insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua, dan semoga kita mendapatkan ganjaran pahala terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala di saat kita membacakan surah Al-Fatihah. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Ya, kita di sini sharing, saya bukanlah di sini guru, karena saya yakin yang saya ajak komunikasi sekarang ini pasti lebih banyak mengetahui, insya Allah lebih banyak ilmunya. Demikian dari Bung Hasibuan. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Sesuai dengan waktunya, saya hanya diberikan 20 menit pas sekarang. Jadi tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bung Hasibuan atas penyampaian materinya, ya, dimana kita bisa tahu ya apa itu surat Al-Fatihah gitu ya. Nama-nama dari Al-Fatihah ya, yang bermacam-macam, kemudian fadilah-fadilahnya ya, alhamdulillah kita juga mengetahui, kemudian mengenai anjuran membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah khususnya, kemudian juga ya, apa sih keistimewaan bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita sebagian sudah belajar ya tahsin ya sebelumnya ya, atau talaki ya, bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar ya, dan sesuai dengan tajwid gitu ya. Karena bila tadi disebutkan oleh Bung Hasibuan, bila salah ya dalam pengucapannya pun akan merubah makna arti ya dari surat Al-Fatihah tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan bertanya kepada Bapak Ibu ya, untuk mengenai surat Al-Fatihah ini. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya, yang ingin bertanya langsung audio, silakan raise your hand-nya atau melalui chat, nanti akan kami bacakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rusmaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. Yang ingin saya tanyakan, apa rahasia Al-Fatihah yang kita bacakan, yang kita kirimkan untuk keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah? Ya, jadi itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Bu Rusmaini atas pertanyaannya. Gimana Bu Hasibuan, apa kamu langsung dijawab, apa nunggu pertanyaan lain? Mungkin diberikan kesempatan untuk 3 orang, kemudian nanti baru kita sekaligus untuk menjawab. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi? 2 lagi mungkin, beri kita kesempatan. Tadi Bu Rosmaini, kemudian silakan. Oh, ini ada di chatting mungkin ya. Silakan kalau yang ingin bertanya melalui chatting. Ibu Intan, silakan dibuka mic-nya. Ibu Intan, silakan Bu Intan, dibuka mic-nya. Assalamualaikum, kedengeran nggak suaranya? Oh, jelas. Alhamdulillah. Tengah jelas Bu Intan. Silakan Bu Intan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmila dari Lampung, Indonesia. Saya ingin bertanya, surat Al-Fatihah itu kan
tadi saya dengar dari Bung Hasibuan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu apakah setiap merasakan sakit kita baca Al-Fatihah atau memang setiap habis sholat berdoa sambil minta kesembuhan penyakit baca Al-Fatihah atau gimana? Dan saya juga minta permintaan khusus minta didoain Bung Hasibuan supaya sehat. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih Abu Intan atas pertanyaannya. Ya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi, silakan. Oke, baik Bu Dewi Yaliana, silakan ingin bertanya. Ibu Dewi Yalina, Garut. Nah, Dewi Yalina, silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dalam surat Al-Fatihah, ya maaf. Dalam Al-Fatihah kan ada nama-nama suratnya ada 30. Yang salah satunya ada surat yang disebut dengan surat Tafwidz, yang artinya surat penyerahan diri kepada Allah. Maksudnya dalam penyerahan itu harus bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, silakan Bung Hasibuan untuk pertanyaan, 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama mengenai kiriman Al-Fatihah ya oleh Bu Rosma ini. Kemudian Bu Intan tentang pengobatan dengan Al-Fatihah, caranya. Kemudian satu lagi Bu Dewi ya tentang mengenai ya. Baik. Oke, Bung Hasibuan. Baik, Masya Allah untuk bunda-bunda yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, berbagi ilmu, sharing insya Allah. Yang pertama tadi dari Bunda Rosmaini, rahasia kiriman Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang itu sudah wafat, maka akan terputus semua amalnya. Itu sudah kita pahami tentunya. Orang yang sudah wafat itu sangat mengharapkan doa dari kita yang masih hidup. Karena itu sering kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah ampunilah ia. Itu kalau misalnya nanti yang wafat itu laki-laki. Kalau seorang wanita, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah ampunilah ia. Ya, itu kita minta kepada Allah orang yang sudah wafat. Jadi sangat mengharapkan, mereka yang sudah wafat itu sangat mengharapkan untayan-untayan doa daripada kita semua. Nah, termasuk juga mereka sangat mengharapkan kiriman-kiriman pahala yang kita bacakan, termasuk dengan surah Al-Fatihah. Ini tentu tidak mengurangi rasa hormat terhadap nanti perbedaan pendapat ya tentang kiriman bacaan-bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah ini kepada orang yang sudah wafat. Kita mungkin harus berlapang dada ketika nanti ada perbedaan-perbedaan di antara ulama, ada yang mengatakan nanti bacaannya tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Nah, bagi kita mayoritas di Indonesia tentunya yang selalu kita bacakan, yang sering kita bacakan nanti bacaan-bacaan Al-Quran kita termasuk surah Al-Fatihah. Rahasia di sana termasuk yaitu membantu mereka yang sudah berada di alam sana, termasuk agar Allah berikan ampunan dengan wasilah Al-Fatihah. Kemudian juga termasuk semua kita harapkan akan menjadi penerang cahaya di alam sana. Ya, karena dimensi kita sudah berbeda. Tapi tentu semua tidak terhalang kalau kita sudah pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan wasilah Al-Fatihah ini. Sekali lagi, tidak tentunya mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama di saat mereka nanti berbeda pendapat tentang kiriman surah Al-Fatihah ini. Namun intinya di sana bagaimana agar bacaan yang kita bacakan termasuk dengan Al-Fatihah itu, kan sering itu
ini akan kami bacakan, akan kita bacakan kepada si fulan, ya, yang itu yang kita harapkan akan menjadi penolong ya untuk mereka di sana. Dan itu saya pribadi meyakini, mengikuti sebagian ulama yang mengatakan bahwa pahalanya akan sampai dan mereka akan mendapatkan itu insya Allah. Semoga itu akan menjadi membantu mereka di alam sana. Jadi sering kita perbanyak baca Al-Fatihah. Saya sesudah sholat misalnya nih kan, kita khususkan, saya bacakan Al-Fatihah ini khusus kepada ayah saya, si fulan misalnya, kita bukan namanya, baru kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Baik, kemudian yang kedua dari Bunda Intan di Lampung. Apakah tadi karena termasuk keutamaan Al-Fatihah ini disebut namanya Asy-Syifa, pengobat ya, itu mencari obat ke tabib kemana tidak ditemukan obatnya, dia merasakan sakit di badannya, ya akhirnya dia berjumpa dengan para sahabat Rasul sehingga dia bertanya, ada tidak di antara kalian yang bisa ngobatin nih, saya sakit sekarang. Nah pada saat itu seorang sahabat ini pun membacakan Al-Fatihah ke bagian badan si fulan yang sakit ini dan sembuh. Allahu Akbar. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul sampai memberikan ikrar di sana. Bagaimana Anda tahu Al-Fatihah itu menjadi penyembuh? Artinya, kalau misalnya Bunda Intan punya sakit nih di kaki sekarang, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, semoga, tentu sekali lagi, ini yang perlu kita ingat, pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena kita sudah ketahui fadilah Al-Fatihah itu bacaannya sama-sama dibaca oleh manusia juga, ya kan? Dan juga yang kita baca itu pun Al-Fatihahnya sama, bukan Al-Fatihahnya tidak berbeda ya. Sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin ya. Sama seperti yang mereka baca dahulu. Sekarang pun kita sudah mengetahui fadilahnya, bacaannya pun sama. Nah, yang utama di sini bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan dengan perantaraan itu, tentu Asy-Syafi, Sya-nya itu panjang ya. Asy-Syafi, kalau Al-Fatihah tadi disebut dengan Asy-Syifa itu penyembuh, kalau Asy-Syafi berarti yang menyembuhkannya itu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti terhubung kepada keyakinan kita tentu bi qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau misalnya nanti Bunda Intan sakit nih, saya bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, Allah yang Maha menyembuhkan, disembuhkan sakit saya. Bisri Al-Fatihah, ya, dengan keberkahan Al-Fatihah. Atau misalnya kita bacakan ke air, ya, ke air, tapi sekali lagi kita harus yakini yang Asy-Syafi itu Maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ke air, kita niatkan nanti semoga dengan bacaan Al-Fatihah air ini akan menjadi perantaraan pengobat, dan air di saat nanti dibacakan bacaan Al-Quran, ternyata airnya itu merespon, ya, karena yang dibacakan itu bukan kalimat-kalimat biasa, bukan susunan manusia ini kalimat-kalimatnya, susunan dari Sang Maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi insya Allah semoga menjadi kesembuhan. Kemudian dari Bunda Dewi di Garut, makna daripada nama lain daripada Al-Fatihah itu termasuk tadi tafwidz, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Apa artinya? Iya, karena di surah Al-Fatihah, ya, kalau tadi sudah kita bacakan di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu penyerahan tertinggi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi penyerahan kecuali hanya penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bacakan, kami menyembah kepadamu lah ya Allah, kami menyembah, dan kepadamu kami meminta pertolongan, ya. Nasta'in itu artinya minta pertolongan, artinya di sana itu penyerahan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah meyakini itu semuanya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada,
karena yang kita khitab di sana adalah dengan kaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan menjaga kita semua insyaallah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, mengerti. Baik, Alhamdulillah. terima kasih jazakallah kepada Bung Hasibuan atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin waktu masih sudah lewat ya, hampir 15 menit ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya mungkin ya. Ini saya baca di chatting ada satu nih. Dari Bunda Putri Yunita ya. Pertanyaannya, apakah surah Al-Fatihah juga sebagai makanannya orang yang sudah wafat, wahai Gus Has katanya. Mungkin itu pertanyaan satu lagi nih, mungkin Bung Aswan mungkin bisa dijawab langsung. Silakan. Bagaimana tadi? Mohon maaf. Apakah surat Al-Fatihah juga sebagai makanannya orang yang sudah wafat ya? Gitu. Jazakallahu khair. Iya. Baik. Ke Bunda Putri Yunita, itu mungkin bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan yang tentunya maknanya di sana, di saat kita bacakan Al-Fatihah, seperti yang kita yakini berpedoman kepada sebagian pendapat para ulama, insya Allah itu akan menjadi bagian penolong, itu maksudnya ya. Tapi yang saya simak dari situ berarti itu kalimat kiasan, makanan maksudnya, bukan berarti ya seperti kita makan di alam dunia ya, tapi itu satu penerang bagi dia insya Allah, satu penolong bagi dia di sana, pelapang insya Allah bagi kuburnya. Itu yang kita harapkan insya Allah, seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallah kepada Bung Hasibuan atas jawab pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kita semua ya. Mungkin karena waktu yang sudah berlarut malam ya, dan saya pikir cukupkan pertanyaannya. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Bung Hasibuan dan menjawab pertanyaan mendapatkan pengetahuan buat kita semua gitu ya. Selanjutnya amin. Marilah kita amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama doa ya. Yang sampai nanti juga jangan minta disampaikan oleh Bung Hasibuan yang langsung dari Makkah Al-Mukarramah ya. Mudah-mudahan dengan beliau di kota Makkah Al-Mukarramah memberikan doa yang makbul buat kita semua. Oke, baik, untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bung Hasibuan. Ya, tafadhol, silakan Bung Hasibuan. Baik, ayah bunda semua, mari hadirkan hati kita. Yang pertama, adab berdoa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun kita manusianya pasti punya khilaf dan salah. Dan ini langsung terhubung ke Makkah Al-Mukarramah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim,
dari tanah suci Makkah ini ya Allah, bersama dengan para saudara kami ini ya Allah, menjauh di sana ya Rahman. Kami minta kepadamu ya Allah, kami yakin ya Allah, Engkau menyaksikan, Engkau mendengarkan, Engkau memahami dengan semua permintaan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Jika di antara kami ini ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Rahman. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan Arhamar Rahimin. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru saqama. Ya Allah, sakitnya jadikanlah penghapus dosanya. Sakitnya yang merasakan sakit sekarang ya Allah, angkatlah derajatnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, sucikan jiwa kami ya Arhamar Rahimin. Kami sadar ya Allah, sangat banyak dosa-dosa kami, terutama terhadap-Mu ya Allah. Di balik sangat banyak nikmat-Mu ya Allah, kami sering kali mungkin melupakan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, sucikan jiwa kami ya Arhamar Rahimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahim. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami sudah kembali ke sisi-Mu ya Allah, lapangkan kuburnya, berikan cahaya di pusaranya ya Allah. Jadikanlah pusaranya taman daripada taman surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Jika orang tua kami masih bersama kami ya Allah, sehatkan ya Allah, panjangkan umurnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah di bawah naungan ridha-Mu ya Allah. Pertemukan kami nanti bersama dengan Rasul kami di surga Al-Firdaus ya Arhamar Rahim. Amin Allah ya Rabbal Ya Allah Alamin. ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, berikanlah keturunan zuriat yang saleh dan salehah. Berikanlah keturunan yang saleh dan salehah. Berikanlah keturunan yang saleh dan salehah ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, dari tanah suci Makkah ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami nanti yang terucap dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, dari tanah suci Makkah ini ya Allah, kami sampaikan doa kami kepadamu ya Allah. Mudahkanlah nanti perhitungan kami di yaumil mahsyar. Mudahkan urusan kami nanti di yaumil mahsyar ya Allah. Mudahkan langkah kami melewati jalan siratal mustaqim ya Allah. Bebaskan kami dari sisi api neraka-Mu ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, bebaskan dari sisi api neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kehidupan kami ya Allah, berikan rezeki yang berkah ya Allah. Berikan usaha yang berkah ya Allah, berikan rezeki yang mudah ya Allah, berikan usaha pekerjaan-pekerjaan yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, hilangkan kesulitan kami ya Allah, hilangkan kesulitan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, dari tanah suci Makkah ini ya Allah, kami sampaikan doa kami ya Allah, munajat kami kepadamu ya Allah. Kami yakin Engkau rahmat-Mu sangat luas ya Allah. Karena itu ya Rahman, tambahkanlah cahaya sinar keimanan di hati kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik
Ya Allah, berikanlah cahaya di hati kami, ya Allah. Kama nawartal ardu binuri syamsik, seperti mana Engkau berikan cahaya untuk bumi ini dengan matahari-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan di majelis tim hore ini, ya Allah. Siapapun yang bergabung di tim hore ini, ya Allah, ridhoi, ya Allah. Tuntun langkah kami ke jalan yang diridhoi-Mu, ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan, ya Allah. Satukan kami semua nanti hingga ke surga-Mu, ya Allah. Satukan kami semua dalam ridha-Mu, ya Allah. Satukan kami semua berada di jalan-Mu, ya Allah. Satukan kami semua nanti, ya Allah, berkumpul bersama orang yang kami cintai, bersama Rasul kami di surga yang terindah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkan untuk kami melihat kebenaran, ya Allah, dan mengikuti kebenaran itu, ya Allah. Jauhkan kami daripada kejahatan, ya Allah, dan kuatkan kami untuk menjauhi kejahatan, ya Arhamar Rahimin. Tunjuki kami, ya Allah, jika yang salah itu salah, ya Allah. Bantu kami untuk menghindari semua kesalahan, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Bung Hasibuan yang telah membacakan doa kita. Mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, akhirnya mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan sama-sama kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku MC mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dalam ta'awuz, ya, kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca ta'awuz, ya kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan arti berbeda, dan artinya juga akan berbeda pula kalau pengucapannya berbeda, ya. Sekarang yang ayat 2, ya. Jadi hari ini kita akan bahasnya sampai ayat 2. Sekarang ayat pertama, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang ini, yang tengah tenggorokan, yang ha kecil, itu bacanya halus, ya. Ha. Ha. Ya, kalau ini ha, ini ha, tipis, halus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Syarifuddin Amin yang sudah berniat untuk mempelajari talaqi al-Fatihah pada malam hari ini. Saya ucapkan kepada Syarifuddin Amin karena sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk memperbaiki bacaan al-Fatihah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur karena pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir kembali di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sadaqallahul azim. Untuk malam ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat ke-7. Pada Bunda Endok, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda Ratmaini, tolong dibaca.
dan kepada yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari awal. Dari siratal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bunda udah lebih bagus nih. Saya mohon untuk Bunda Zubaidah. Tolong diulang. Ustazah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iya gitu. Karena A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. akan Bunda kita. Jazakillah khair buat Bunda Nok. Alhamdulillah talaki al-Fatihah sudah selesai Bunda. Mudah-mudahan tidak puas ya. Kita bisa belajar lagi ke depannya. Waktu 4 kali pertemuan memang sangat tidak cukup ya untuk belajar ya. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Apalagi karena Al-Fatihah itu rukun sholat ya. Harus betul-betul baik ya. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya yakin semuanya pasti bisa ya. Kalau kita mau belajar pasti bisa semuanya. طلع البدر علينا. Alhamdulillahirabbil alamin.